Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062, dan di sini saya akan membuat video lab 8 dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Lalu, poin kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Lalu ketiga, deskripsi tugas. Keempat, menjelaskan implementasi dan hasil running program. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu menjelaskan konsep generator, iterator, dan lambda function. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iterator. Sebelum masuk ke iterator, saya akan menjelaskan apa itu iterasi. Iterasi merupakan proses mengulangi suatu langkah atau aksi berkali-kali pada suatu data. Jadi, kalau iterator adalah objek dalam Python yang bisa digunakan untuk mengakses elemen satu per satu dari sebuah koleksi. Koleksinya itu ya seperti list, tuple, atau string. Lalu, objek yang menghasilkan elemen satu persatu ini harus memiliki method iter dan juga method next. Jadi method iter itu untuk mengembalikan iterasi itu sendiri, dan next itu untuk menyimpan lalu melanjutkan ke elemen berikutnya dan menjalankannya gitu. Jadi fungsi next ini tahu elemen mana yang harus diambil berikutnya gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah konsep iterator secara sederhana menggunakan looping for. Jadi di dalam for itu udah ada otomatis method fungsi iter dan juga fungsi si next-nya. Lalu kalau udah nggak ada elemen yang di next gitu, dia akan men-stop iteration-nya. Jadi akan berhenti perulangannya. Kita buat sebuah contoh yang dimana kita akan mengiterasi sebuah listnya buah. Kita buat dulu listnya, lalu kita isi dengan nama-nama buah, apel misal, lalu koma jeruk, lalu di sini mangga deh, mangga. Dalam list buah berisi tiga jenis buah, apel, jeruk, mangga. Selanjutnya kita akan iterasi dengan menggunakan fungsi iterator, yaitu for, looping for i in buah titik 2 print i. Jadi si iteratornya akan memeriksa satu persatu elemen dari si list buah tadi. Jadi cara kerjanya tuh dia kan mengiterasi dulu nih satu. Ketemu elemen apa nih? Elemen apel. Disimpan lah langsung. Lalu pakai fungsi next buat lanjut iterasinya. Ketemu apel kan, ketemu apel lagi kan pasti. Tapi kan apel udah disimpan. Jadi gak mungkin apel lagi. Terus lanjut ke elemen berikutnya. Ketemu jeruk. Jeruk bakalan disimpan di iterator gitu. Di variable i. Setelah ketemu, dia kan iterasi lagi. Ketemu apel lagi, ketemu jeruk, cuman kan udah disimpan. Jadi si next ini tahu, ini nggak perlu. Jadi lanjut ke elemen berikutnya. Mangga, ketemu mangga, disimpan lah di iterator gitu. Setelah itu ngulang lagi nih sekali lagi. Abis mangga nih ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti stop iteration gitu. Kita save, lalu kita coba running di cmd. Kita clear dulu, baru kita running apel, jeruk, mangga sesuai ya. Nah, cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Apel, mangga, jeruk. Nih. Jadi ketemu apel, ketemu jeruk, ketemu mangga. Itulah konsep iterator gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke konsep generator. Gimana sih konsep generator tuh? Jadi generator dalam Python tuh adalah sebuah program di mana itu tuh dia mengembalikan fungsi iterator
lalu menggunakan yield untuk menghasilkan nilai satu persatu gitu. Jadi di dalam generator ini kita akan menggunakan fungsi iterator. Namun kalau di iterator kita belum tentu menggunakan generator. Nah, kalau di generator udah pasti menggunakan iterator. Nah, langsung saja kita contohin. Jadi si generator tadi kan dia mengembalikan fungsi iterator, lalu menggunakan yield untuk menghitung nilai satu persatu gitu ya. Jadi si yield ini beda dengan return. Return dia langsung ngeprint sekaligus. Cuman kalau si yield dia ngeprintnya satu persatu. Ya pakai iterator itulah dia jalannya. Gitu. Nah ada jeda juga setiap eksekusi fungsinya kalau kita pakai yield. Beda sama return. Kita coba contohin aja ya. Nah di sini saya akan membuat sebuah program yang dimana dia itu menghitung sebuah angka. Dan saya akan membuat angka max-nya yang nanti kita bisa atur sendiri max-nya itu berapa. Jadi di sini yang dibutuhkan tuh adalah kita definisi fungsinya dulu dengan nama hitung angka. Setelah itu kita isi parameternya dengan max, dengan nama max. Lalu setelah itu kita buat variabel angka yang nantinya kita isi 1 yang menandakan kita akan memulai angkanya itu dari 1 gitu. Setelah itu kita pakai perulangan while terus angka terus nggak boleh lebih dari max gini. Setelah itu baru kita pakai yield angka jadi si angka akan di generator plus 1 nantinya gini, angka plus 1. Jadi elemen selanjutnya tuh akan ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu hingga dia max, tapi nggak boleh lebih dari max. Kita buat iteratornya for i in hitung angka, kita panggil fungsi hitung angkanya, lalu dalam kurung max-nya ini 3, kita buat max 3 aja, lalu titik 2, lalu print i. Nah setelah itu jadi seperti yang saya bilang di generator tuh sudah pasti ada iterator ya, ini iteratornya, ini generatornya ya. Jadi hampir sama cara kerjanya. Jadi si yield ini akan menghitung angkanya satu persatu, yang lalu akan yang kemudian akan disimpan di iterator. Jadi si yield ini akan menghitung mulai dari 1 akan disimpan ke dalam iterator. Setelah disimpan dia akan next nih, karena kita isi operatornya dengan operasinya dengan plus 1, maka angka yang 1 tadi akan di plus 1 lagi jadi 2. Nah angka 2 nya akan disimpan di iterator. Setelah itu next kan, next 2 ditambah 1 lagi nih jadinya 3 akan disimpan di iterator. Terus next 3 tambah 1 bisa nggak bisa kan, karena dia nggak boleh lebih dari max, maka dia akan men-stop iterationnya. Jadi nanti hasil yang akan di running yaitu 1, 2, 3 angkanya. Coba kita running aja ya di sini ya. Bener kan? 1, 2, 3. Nah seperti itu ya cara kerjanya kurang lebih. Selanjutnya kita akan bergeser ke lambda function. Lambda function itu apa sih kalau dalam Python? Jadi misal kita mau ngedefinisin sebuah fungsi kecil, kita nggak perlu ngedefinisin fungsi tersebut dengan detail dengan pakai def, nggak perlu. Kita pakai lambda aja. Kan fungsi kecil ini paling cuma sebaris. Kalau dipakein lambda, kalau pakai def mungkin bisa 2-3 baris. Nah jadi si lambda ini kayak menghemat barisnya gitulah. Tapi dia tetap bisa mendefinisikan sebuah fungsi, cuman dia nggak pakai def tapi pakai lambda. Di lambda itu ada parameter ya, nama variabel ya mirip lah sama def, cuman bedanya kalau def kan pakai def
def apa gitu. Kalau lambda dia harus pakai kata kunci lambda. Kita langsung contohin aja di sini programnya. Misal kita akan membuat program yang menambahkan angka, tambah sama dengan ini variabel, lalu kita akan isi kita pakai lambda, kata kunci lambda yang menandakan ini tuh fungsi kecil loh. Ini fungsi walaupun kecil, walaupun cuma sebaris. Lalu kita isi parameternya apa nih? X, Y. Lalu dalam fungsi variabel tambah ini ada parameter X dan Y. Lalu ada operasi penjumlahan X plus Y. Pencet. Nah, gini ya. Nah, setelah itu udah jadi nih fungsinya. Jadi ya tadi di dalam variabel tambah ada parameter X, lalu Y, lalu ada operasi X plus Y. Nah, dengan menggunakan lambda sama dengan lambda, jadi itu ini tuh kayak ngedefinisin fungsi tapi nggak secara detail. Jadi kita tinggal coba print, kita panggil variabelnya, lalu kita isi parameternya dengan berapa ya? 4, 5. Nah, gini. Jadi 4-nya itu X, 5-nya mewakili Y. Jadi 4 tambah 5, 9. Coba kita save, lalu kita running. Tuh, 9, bener kan? Jadi bisa berjalan gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngedef, tambah, lalu dalam kurung X, Y, lalu selanjutnya kita isi operasinya, kita isi ininya, kan boros baris gitu. Kalau pakai lambda kita tinggal sebaris gini jadi. Nah, itu untuk lambda. Sekarang kita lanjut poin kedua, karena poin pertama sudah kita selesaikan. Poin kedua menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Jadi file processing dalam Python itu adalah proses menulis atau membaca sebuah file yang disimpan ke dalam penyimpanan lokal kita sendiri atau perangkat kita sendiri, yang nantinya bisa kita tulis atau bisa kita baca gitu. Dan file processing ini memiliki 3 tipe jenis file. Pertama itu TXT, teks biasa, ya isinya data sederhana, tampilan dengan sederhana. Lalu kalau CSV itu separated values, dia itu isinya data berbentuk table yang biasanya dibuka lewat Excel, ya seperti Excel lah. Lalu JSON, JavaScript Object Notation, yang di dalamnya itu terdapat data yang lebih terstruktur dan detail gitu. Bukan cuma itu, di file processing itu terdapat beberapa mode yang sering digunakan, kayak mode R, read untuk membaca, dan mode W untuk menulis, write. Lalu untuk membuat si file processing ini kita membutuhkan sebuah fungsi built-in atau fungsi yang membangun si file processing tersebut, yaitu fungsi open gitu. Jadi kalau membuat file processing pastikan harus ada fungsi open yang ada di programnya gitu. Selanjutnya saya akan langsung contohkan saja. Di sini kita akan membuat sebuah data pengguna, data user yang nantinya diisi dengan nama lalu umur, dan juga mungkin saya akan buat txt dulu. Kita akan buat txt dulu, jenis file txt dengan cara with. Jadi with ini buat menutup file secara otomatis kalau nggak digunain gitu. Open. Lalu di sini kita isikan nama filenya mau apa, data user txt kan, koma. Nah, modenya write, karena kita akan menulisnya terlebih dahulu, menulis file ini terlebih dahulu. Setelah itu as file, kita ubah aliasnya menjadi file, biar nggak susah dipanggilnya. Jadi kita tinggal manggil file, itu akan mewakili dari with open, data user txt, dan w. Ya, koma w tadi.
Selanjutnya kita langsung aja tulis write apa nih, nama Budi ya, lalu bawahnya file titik write nama dua kok nama lagi, umur, lalu 17 umurnya. Nah gini ya kurang lebih. Kita coba save dulu. Lalu ini udah jadi nih fungsi atau program yang digunakan untuk menulis file data user.txt. Sekarang kita akan buat program yang bisa digunakan untuk membaca file data underscore user.txt tadi dengan cara sama with open data user.txt. Nah modenya aja yang diganti menjadi mode R, write, read, write. Nah lalu as file, lalu titik 2 kita buat variabel reader sama dengan yang di dalamnya itu melakukan sebuah fungsi membaca read, membaca file dengan fungsi read. Nah kurang lebih gini. Coba kita print dulu, kita nyoba dulu ya apakah langsung benar, apakah ada yang salah. Save, kita coba, kita running nih. Oh bisa ternyata, nama Budi, umur 17. Namun ini masih dalam satu baris. Kita akan coba kita akan memisah barisnya menjadi baris masing-masing, nama masing-masing, umur juga masing-masing barisnya gitu loh. Dengan cara new line. Nah gini. Lalu di sini juga biar nggak kecampur, coba ya. Bisa. Oh bisa. Jadi sekarang ada di barisnya masing-masing. Nama Budi, umur 17. Selanjutnya kita cek nih filenya apakah masuk ke penyimpanan lokal atau tidak. Ada di sini ya kalau mau ngecek. Kita buka file manager. Kita ke directory dari DAC8. Nah di sini, coba kita hapus dulu semuanya ya. Ini soalnya takut tercampur-campur. Kita hapus. Nah kita coba mulai lagi programnya. Save. Otomatis akan kesimpan kan dia. Nah udah, kita cek apakah tersimpan. Aduh. Nah ini nih udah tersimpan kan, data underscore user. Kita coba buka, isinya apa? Nama titik 2 Budi, umur titik 2 17. Sama ya, sama dengan data yang ada di program Python ya. Nih tuh, txt nih udah txt. Sekarang kita akan coba buat tipe data yang CSV, separated values, yang tipe data table. Nah untuk membuatnya kita tuh memerlukan modul CSV-nya dengan cara langsung aja import. Di Python dia sudah menyediakan modul tersebut. Kita tinggal import. Setelah kita import, di sini jangan lupa diubah jadi CSV. Nah, di sini modenya tepue, dan di CSV kan karena dia table, kita tambahkan new line agar tidak ada baris kosong yang terikut gitu. Lalu setelah itu kalau CSV itu agak beda dia, kalau nggak salah. Di sini kita akan buat variabel write, lalu ini, lalu kita panggil modul CSV-nya, lalu writer, lalu dalam kurung file. Kita coba ya, semoga nggak error. Terus baru kita tulis apa nih, mohon write row, karena kan table gitu maksudnya.
kan table, tipe datanya table CSV ini. Lalu dalam kurung, dan jangan lupa tanda ini yang menandakan table, lalu nama, terus koma. Kalau di sini pemisah table itu tanda koma yang berarti memisah table. Jadi table 1 itu nama, table 2 itu nanti umur, gini umur. Nah gini ukuran ini. Nah setelah itu baru kita buat lurusan bawahnya. Gini apa nih, Budi kan umurnya 17 gitu. Nah kurang lebih gini. Ini udah jadi program untuk menulis data CSV. Setelah itu kita akan buat data untuk membaca CSV tersebut. Sama kayak gini, cuman agak beda dikit. Kita pakai CSV buat ngebacanya lagi. Reader ya. Coba kita coba aja dulu. Coba semua. For in reader kita pakai pengulangan karena itu tabelnya ke bawah dia. Beda sama txt. Reader 2 print save. Kita coba save, lalu kita coba running. Oh langsung bisa ternyata. Jadi nama Budi umur 17 gitu ya. Jadi per tabel ini gitu. Kalau di sini tampilannya seperti ini. Cuman kita cek file yang ada di penyimpanan datanya seperti apa tampilannya. Nah, kalau di file penyimpanan Excelnya seperti ini ya tampilannya. Nih, kolom pertama itu nama, kolom kedua umur, lalu lurusan nama ini ada Budi, lalu di sini ada umur gitu. 17. Jadi gitu tampilan tipe data dari CSV. Selanjutnya kita akan mencoba tipe data JSON, JavaScript Object Notation. Kita import karena JSON ini harus diimport dan sudah disediakan juga oleh Python. Jadi kita tinggal import. Nah, JSON ini juga agak beda dari si TXT sama si CSV. Kalau CSV sama TXT kan agak mirip-mirip lah. Ada writer, ada read, ya kan? Kalau JSON ini dia beda. Nih, bedanya di mana? Di sini nih. Kita harus menulis dictionary dulu, yang nanti akan digunakan sebagai data. Nah, dictionary-nya kita pakai ini ya kalau dictionary. Nama, lalu Budi, sama umur, ini gede deh. Lalu titik 2, 17. Setelah itu kita buat program untuk menuliskannya ke dalam JSON. Ini jangan lupa diganti JSON. Lalu setelah itu kalau JSON ini dia pakai dump buat menulis si filenya ke dalam JSON tadi, si data dictionary tadi ke dalam filenya dengan cara JSON dump, kan beda sendiri dia data, koma kita samakan dengan file gitu, kita pindahkan ke dalam file. Setelah itu udah jadi ini program buat buat menulisnya. Sekarang kita buat program untuk membaca dari si JSON-nya, file JSON-nya gimana? Gini. Setelah kita buat, berarti kita buat variabel dulu di sini. Read aja. Read baru JSON titik. Kalau mau ngebaca file JSON, dia pakai load ya.
lalu baru masukin file yang mau dibaca, file kan, kita ubah jadi as file kan, lalu tinggal kita print save. Kita coba nih apakah berhasil. Bisa ternyata. Nama Budi, umur 17. Gitu ya tampilan save file dari JSON. Coba kita lihat di penyimpanan lokal kita. Nih, data underscore user di JSON. Ini merupakan data yang barusan kita buat, yang isinya kita buka pakai notepad, choose fonts. Yang isinya nama, Budi, umur 17. Nah, gitu. Sama ya, tampilan datanya sama dictionary yang sudah kita buat, nama Budi, umur 17 gitu. Setelah itu poin kedua sudah kita selesaikan, dan sekarang kita akan masuk ke dalam poin ketiga dan keempat, yaitu mendeskripsikan tugas mini project dari lab 8, lalu menjelaskan implementasi apa saja dan merunning programnya. Nah, di lab 8 ini bisa dilihat diperintahkan untuk pada modul main tambahkan beberapa menu seperti mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file, ya file processing, lalu membaca dan data riwayat parkir dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca, ya data file processing tadi. Lalu mencari data menggunakan implementasi dari lambda function. Jadi kita pakai lambda buat mencari data kendaraan. Nah, sisanya ini ya untuk jenis file gunakan masih dapat memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah dan harus sesuai dengan PEP8 termasuk komentar dan docstring. Di sini kita langsung saja buka program yang sudah saya buat. Di lab 8 perubahannya di ketentuannya itu di modul main. Jadi si modul parking simulator ini nggak diapa-apain. Jadi di main ini pertama saya mengimport CSV, dan di sini saya menggunakan tipe data yaitu CSV. Setelah itu fungsi yang saya tambahkan di sini yaitu pertama ada di ini save history to CSV. Nah, di sini di fungsi ini dia akan menulis data ke dalam file CSV. Nah, data yang ditulis itu data apa? Data berupa informasi nomor kendaraan dan data kendaraan tersebut lah, mulai dari plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar. Nah, untuk nomor ini kayak nomornya aja, data ke-1, misal data kedua, data ketiga, data keempat gitu. Lalu di sini ini header dari kolomnya ada nomor, plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar. Jadi gitu. Nah, ini sama nih kayak kita tadi, white open file name, cuman di sini bedanya file name tuh riwayat parkir CSV-nya dimasukin ke file name. Jadi di sini tinggal pakai file name buat ngewakilin si riwayat parkirnya. Lalu modenya W sama, new line-nya dikosongin, dan di sini pakai encoding UTF-8 biar sesuai dengan teks bahasa Indonesia gitu. Lalu diubah menjadi file, lalu writer dibuat variable, lalu CSV writer file, sama yang kita contohin tadi kurang lebih. Lalu di sini kita buat tabelnya seperti ini, dan di sini for i, v in enumerate parking story. Jadi kita akan mengiterasi dictionary parking story. Nah, di parking history nanti kita akan mengembangkan jenis kendaraan tersebut. Misal jenis kendaraan tersebut motor, maka masuknya ke wheel. Maka V ini vehicle merupakan jenis kendaraan tadi akan masuk ke wheel. Namun kalau bukan ya masukin ke mobil sisanya gitu. Lalu terakhir akan diisi nih. Dia akan mencetak informasi-informasi yang ada di parking history sesuai dengan jenis kendaraannya, license plate, lalu entry time-nya berapa, lalu exit time-nya berapa gitu. Kalau nggak ada entry time berarti kosongin, kalau nggak ada exit time berarti kosongin nih, sama nih. Tuh. Lalu dia akan mencetak riwayat berhasil disimpan ke file name, berarti ini kan dia manggil ini riwayat parkir CSV gitu. Itu fungsi pertama yang saya implementasi. Lalu implementasi kedua ada di load history from
CSV. Nah, di sini sama, cuman ini fungsi buat ngebaca si file CSV-nya. Nih, kita zoom. Nah, di sini saya memakai try except untuk berjaga-jaga apabila file tersebut tidak ditemukan, maka programnya nggak nge-crash. Ya, walaupun itu salah, tapi nggak nge-crash. Dengan except file not found error. Lalu untuk membukanya ya sama kayak tadi, reader CSV titik reader, karena dia pakai CSV maka dipanggil dulu modul CSV-nya, lalu dia akan ngeprint seperti ini data dari file CSV. Lalu di sini maka berisi informasi dari file riwayat underscore parkir titik CSV tadi. Informasinya akan di print seperti ini. Nih, kolom 0 kan berarti paling ujung kiri kan, kayak nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga. Lalu kolom kedua itu ya kolom 1 itu kalau di Python, plat nomor, dan seterusnya. Lalu dia akan mencetak seperti ini ya kalau ada riwayat parkir. Kalau nggak ada filenya, nggak ditemukan filenya, berarti file name itu ini kan, riwayat parkir CSV tidak ditemukan gitu. Lalu selanjutnya di sini ada penambahan 3 menu, simpan riwayat ke file, menu ke-7, ke-8 dan ke-9, baca riwayat dari file, dan ke-9 cari data kendaraan dengan plat nomor. Nah, kalau untuk implementasi mencari data kendaraan menggunakan lambda function, di sini ada di menu ke-9, yang dimana saya menggunakan license plat sebagai kata kunci untuk mencari data kendaraan tersebut. Di sini saya meminta input plat kendaraan yang akan dicari terlebih dahulu, yang nantinya akan dimasukkan ke variabel keyword. Lalu dengan di dalam keywordnya ada strip upper ya untuk meminimalisir kesalahan seperti huruf besar, huruf kecil seperti itu. Di sini saya pakai strip dan upper, lalu stripnya untuk spasi awal dan akhirnya. Lalu lambda function saya gunakan di variabel hasil. Jadi hasil sama dengan kita pakai list, kita pakai filter juga. Saya pakai filter untuk memfilternya. Lalu baru lambda. Lambda ini untuk mendefinisikan fungsi tapi nggak pakai def. Ya, yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu lambda di sini variabelnya v. Setelah itu nih di sini. Kalau si keyword ini sama dengan license plate yang dimaksud yang ada di dalam parking history di dictionary history, maka hasilnya akan seperti ini. Ditemukan kendaraan tersebut dengan plat nomor seperti di keyword gitu. Lalu selanjutnya dia akan ngeprint seperti ini. Print data pertama dan lalu memanggil get vehicle info. Karena di get vehicle info ini di parking simulator di sini. Nah, di sini dia akan dia merupakan fungsi yang akan menampilkan informasi kendaraan yang jika dipanggil dia langsung otomatis menampilkan. Di sini kita akan menampilkan data kendaraan yang sesuai dengan keyword license plate-nya. Kalau kalau plat nomor tersebut nggak ditemukan, berarti else print tidak ditemukan dengan plat nomor seperti di keyword gitu. Keywordnya si user. Kita coba running aja, kalau nggak kita coba running di sini. Namun kita masukin dulu, kita keluarin cd smart parking, cd apa ini di sini, terus kita lihat padnya agak panjang di sini. Lalu baru cd smart parking lagi, cd monitoring. Nah, lalu di monitoring kita akan mencoba running py main 24782062. Bener nggak ini? Oh ya benar. Saya kira salah direktorinya. Lalu ketika di running dia akan menampilkan menu sesuai dengan yang di sini di dev main. Nah, di sini menunya
Lalu dia akan meminta input pilih fitur ya, seperti biasa. Di sini kita akan mencoba fitur yang kita implementasi saja. Misal riwayat parkir kan tadi, ya kan? Coba kita lihat dulu. Mengunduh riwayat parkir sebuah file, membaca. Kita pencet nomor 6 dulu. Kita lihat riwayat parkirnya ada berapa. Ada 90 data riwayat parkir dengan bermacam-macam plat dan juga jenis kendaraannya. Nih, tuh. Pokoknya ada 90 lah. Kita coba simpan riwayat parkirnya ke file CSV dengan cara menekan fitur nomor 7. Riwayat berhasil disimpan ke file riwayat parkir.csv. Setelah itu, kita coba nih periksa dulu di sini ada nggak ke save nggak di penyimpanan lokal kita. Mana nih folder smart parkingnya? Di sini, lalu ke sini. Oh, ternyata ke save. Ini riwayat parkir yang barusan kita simpan gitu. Kita buka. Apakah ada 90? Set ke bawah. Ya benar, ada 90 data kendaraannya. Setelah itu, coba kita cocokkan nih. RN 3880 3880K. Ini BE data ke 90 ya. Coba kita Nah ini data ke 90 berarti ini benar kan? Tuh. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkannya dengan cara 8, fitur ke-8, membaca riwayat dari file. 8. Sama tuh. Jenis kendaraan. Tuh, sama kan dengan riwayat yang kita simpan. Sekarang kita akan mencoba mencari data kendaraannya. Misal data keberapa nih? 83 nih, UM 8200S. Jadi kita mencet fitur nomor 9, UM. Coba kita kecil ya, kan kita udah pakai upper, jadi nggak masalah harusnya. Jadi berapa ini ya? 8200S. UM 8200S. Ditemukan satu data dengan plat nomor UM 8200S. Data pertama yaitu ini pencarian pertama yang kita lakukan, yaitu plat nomornya UM 8200S, jenis kendaraan motor, waktu masuk sekian dan waktu keluar sekian. Kita coba untuk menambahkan kendaraan. Kita coba menambahkan slot parkir dulu sebelumnya. W kan 2 untuk apa ini? Motor deh. Masuk parkir 8765 JJ motor. Nih udah disimpan di slot 2 nya. Kita lihat status parkir dulu. Tuh, disimpan di slot 2, motor nomor sekian, waktu masuk sekian, waktu keluar sekian. Langsung kita keluarin aja. 3 BE 8765 JJ. Nah, sudah kita keluarkan, otomatis dia akan kosong. Nah, slot 1 motor kosong, slot 2 motor kosong. Selanjutnya kita periksa riwayat parkirnya lagi. 6 kan? Data ke 91, plat nomor yang barusan kita masukkan itu tercatat di dalam riwayat. Selanjutnya kita simpan nih. Oh, error. Kenapa error? Karena ini masih kita buka filenya. Nah, kalau di Microsoft dia gak bisa, file tersebut gak bisa dirubah dari luar kalau masih kita buka gitu. Kita tutup, kita ulang lagi dari awal. Soalnya di Microsoft itu emang kalau lagi filenya kebuka dia nggak bakal bisa diapa-apain dari luar. Misal kalau kita mau nge-bluetooth si filenya tadi, mau ngirim lewat WA lah filenya, kalau filenya masih kebuka di laptop dia nggak bakal bisa kekirim, harus kita tutup dulu. Nah, sama kasusnya kayak ini. Nah, sekarang kita coba riwayat parkir yang baru. Nih data 56 data kendaraan yang sudah parkir di area parkirnya. Lalu kita tambahkan slot 2 motor
lalu masukkan parkir BE 122 JJ motor kan, kendaraan BE bla 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 berhasil diparkir di slot 2. Lalu kita 7 simpan riwayat parkir, riwayat berhasil disimpan ke file riwayat parkir CSV. Lalu kita baca nih data kelima 7 BE 1122 JJ jenis kendaraan sekian, waktu masuk sekian, dan waktu keluarnya belum ada karena kita belum keluarin. Jadi di sini kita keluarin dulu, kalau enggak 122 JJ sudah kita keluarin, kita lihat statusnya sudah kosong semua. Lalu kita simpan lagi, lalu kita 8 baca riwayat. Nah sekarang sudah keluar kan, waktunya 18.59 sama. Lalu kita cari data kendaraan BE 1122 JJ, ketemu nggak? Nah ini ketemu data kendaraan yang barusan kita masukkan. Lalu kita periksa filenya, apakah berubah jadi 57 data. Scroll ke bawah. Nah benar saja 57 data, yang data terakhir ini merupakan data yang barusan kita masukkan gitu. Nah ini kita tutup, don't save, biarin aja. Selanjutnya ini kalau nambahin lagi ya berubah lagi gitu. Jadi nambah datanya jadi data ke-58 gitu. Misal kita tambahin lagi nih BE 12211 KK motor, udah berhasil diparkir di slot 2, 4 nih. Slot 2 terisi kan berarti. Terus kita keluarin langsung deh 2211 KK, keluar nih. Kita lihat status parkir kosong kan. 5 deh, daftar kendaraan dan slot kosong semua kan, tidak ada slot kendaraan yang parkir, total slot kosong 2. Lalu kita simpan riwayat, lalu baca lagi data ke-58 nih, tercatat dia BE 2211 KK jenis kendaraan motor, waktu masuk sekian, waktu keluar sekian. Lalu kita buka lagi nih, apakah nambah di sini ya? Nah di sini nambah tuh kan, benar. Jadi file processing kita berjalan lancar. Nah bukan cuma itu, lambda function yang dia di dalamnya ada fungsi untuk mencari kendaraan juga berjalan lancar. Dan kita lihat lagi ketentuannya. Dan di sini saya menggunakan jenis file CSV, separate value, dan kita cek flag 8 kali ya, sudah sesuai atau belum. Duh, gini aja biar cepet. Oh nggak ada ya ternyata. Sepertinya berarti sudah sesuai dengan ketentuan PEP8 dan Design of Python. Sepertinya cukup video kali ini. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.